warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Siti Aroma dari kelompok 1 Sosial Eksperimen kelas Ilmu Komunikasi Media. Di sini kita ada di SMAN 2 Bandung. Akan melakukan ujian praktek tentang pandangan dan pemahaman masyarakat terkait gender, seks, sex education, dan LGBT. Halo Ade, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Kakak yang ingin ngobrol, coba di depan sini ya. Ya. Di sini dengan siapa? Namanya siapa? Kelas berapa? Saya Iqbal, kelas 10. Iqbal, kakak ingin bertanya, apakah kamu tahu apa bedanya gender dengan seks? Saya tahu Kak. Coba kamu jelaskan secara lebih luas apa itu gender dan seks. Kalau gender itu suatu perbedaan antara cowok sama cewek. Dari fisik, suara, tinggi badan, bahkan alat vitalnya. Kalau seks itu menurut saya suatu hubungan badan antara cewek dan cowok untuk melahirkan suatu keturunan. Satu keturunan misalnya dapat cewek atau dapat cowok gitu. Kalau misalnya mengenai gender, pembedaan antara laki-laki dan perempuan, menurut kamu seperti apa? Pembedanya dari fisik, suara. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Iqbal. Ya, sama-sama Tak. Halo Ade, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Di sini dengan Ade siapa namanya dan kelas berapa? Oh, nama saya Natasha dari kelas 11. Oke, halo Natasha. Di sini kakak akan bertanya, menurut kamu apakah perlu adanya sex education? Oh, menurut saya perlu sih. Dan sebutkan alasannya. Nah, sex education itu kan kayak tentang hubungan seksual gitu ya. Nah, kalau sex education itu kan artinya itu edukasi tentang hubungan seksual. Menurut saya penting banget. Karena ya contohnya di Indonesia ini sendiri, minat untuk menikah kan makin menurun, tapi angka kelahiran stabil-stabil aja. Dan itu kan bisa disebabkan oleh apa ya? Kayak hamil di luar nikah yang kayak gitu. Nah, mungkin orang-orang yang mempunyai pasangan yang di luar nikah itu nggak tahu bagaimana melakukan hubungan seksual yang benar gitu agar tidak hamil. Misalnya ada nih yang semisalnya mau hubungan seksual memakai alat pelindung ya kayak kondom itu diganti sama kresek, itu gak benar. Dan kalau semisalnya alat kelaminnya itu yang apa ya namanya yang laki-laki itu digesek-gesek, itu bakal keluar sperma. Walau cuman digesek-gesek doang, itu juga bisa menyebabkan kehamilan. Nah, perlunya sex education itu kayak gitu, Kak. Jadi menurut Natasha ini sex education itu sangat penting ya untuk perempuan-perempuan di luar sana atau laki-laki sebelum menikah ya, begitu. Betul-betul. Sex education itu penting mau di luar maupun di dalam pernikahan ya. Soalnya kalau pernikahan juga kan pasti ada perencanaan untuk mempunyai anak. Dan kalau misalnya nggak sejalan dengan rencananya bisa aja ada suatu apa ya namanya tuh masalah gitu karena gara-gara gak tahu harus bagaimana gitu agar tidak hamil yang kayak gitu. Kalau pertanyaan satu lagi ya Natasha, menurut Natasha di remaja sekarang kan banyak sekali tuh yang bebas gitu. Menurut Natasha bagaimana sih solusinya agar di remaja kayak SMA kayak gitu tuh tidak terjadi gitu? Kalau semisalnya remaja itu kan remaja itu apa orang-orang yang bebas gitu kayak gitu. Jadi kalau untuk menguranginya itu mungkin sulit juga, tapi untuk mencegah chaos yang ada dalam hubungan seks remaja itu diperlukan adanya edukasi dari sekolah. Misalnya kayak setiap hari Jumat itu kan ada keputrian. Nah, di situ ada sex education di situ. Dan bahkan dari pelajaran dari kayak biologi juga itu diajarkan juga. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Natasha, terima kasih ya atas penjelasan kamu yang tadi.
Halo Ade, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Di sini adanya dengan nama siapa dan kelas berapa? Aku kelas 10. Halo Alfras, di sini kakak punya pertanyaan. Apakah kamu tahu apa itu LGBT? Tahu. Eh, Bagaimana pandangan kamu terkait LGBT ini? Kalau aku sih nggak suka sama LGBT karena aku kan Islam, jadi aku mikirnya kenapa Allah nyiptain dua jenis doang ya, karena kita nyukanya ya udah dua jenis itu, nggak usah aneh-aneh malah nyuka satu sama jenis gitu loh Kak. Kalau menurut aku sih sendiri gitu, apalagi aku dia lesbi, makanya aku agak-agak suka. Soalnya kalau dari pandangan aku sih, kenapa Allah menciptakan dua jenis, dua gender, tapi malah manusia malah nyukain yang aneh-aneh kayak transgender kan itu merubah kadrat. Terus lesbi suka sama cewek, gay suka cowok sama cowok suka, padahal kan ya yang normal-normal aja lah, cowok sama cewek suka, nggak usah yang aing-aing dan aneh-aneh. Oke, terkait pandangan dari Alfra seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Alfra. Ya, sama-sama. Halo Ade, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh Kak. Di sini dengan Ade namanya siapa dan kelas berapa? Saya Siti Fatimah Isaina dari kelas 11 IPS 4. Oh, di sini dengan siapa? Siti? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Halo Siti Fatimah. Di sini kakak ada satu pertanyaan nih buat kamu. Pandangan kamu, apakah adil jika seorang transgender mengikuti kompetisi wanita dan sebaliknya? Menurut saya sih enggak ya, maksudnya kan itu udah dikategorikan, kalau cewek ya cewek aja, cowok ya cowok aja gitu. Maupun itu transgender kan berarti dari awal dia cowok ya cowok aja. Kalau misalnya memang dia mau ikutan tapi sebagai transgender ya paling bikin lagi yang khusus transgender gitu. Jadi jangan disamakan yang sama cowok lagi atau sama cewek lagi. Menurut saya sih gitu. Berarti menurut Siti, berarti tidak adil ya kalau misal transgender itu mengikuti kompetisi wanita dan ataupun sebaliknya. Oke, terima kasih ya Siti atas waktunya. Terima kasih kembali juga. Harapan kami dengan adanya sosial eksperimen ini akan membuka pemikiran-pemikiran yang terbuka secara luas, khususnya di kalangan anak-anak SMA, dan dapat memahami konteks yang kami sajikan untuk bisa beradaptasi dengan era globalisasi di zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Melisandra Maulidia. Untuk mewakili kelompok saya izin bertanya mengenai pandangan Bapak perihal video sosial eksperimen kami mengenai pandangan masyarakat terhadap gender, seks, sex education, dan LGBT. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sudah lihat videonya sekitar 8 menit ya. Kemudian dari hasil tersebut, hasil video kalian itu, saya rasa masyarakat itu sudah cukup teredukasi ya mengenai sex education, LGBT dan sebagainya. Jadi mungkin tinggal di-maintain aja terkait mungkin ya terkait kayak dinas terkait mungkin dari sekolahnya itu lebih ter-maintain gitu ya, banyak tetap edukasinya tetap diberikan supaya tidak loss gitu, artinya tidak ada kesinambungan gitu, supaya lebih banyak masyarakat lagi yang lebih teredukasi. Karena ini kan tadi di video tersebut yang ditanyakan anak-anak SMA. Pasti anak-anak SMA itu sudah ada edukasi baik dari sekolahnya, dari guru-gurunya, mungkin dari pihak dinas terkait, itu mungkin sudah ada edukasi sehingga mereka paham gitu ketika ditanya mengenai LGBT, transgender, sex education segala macam. Tapi kita harus lihat juga masyarakat yang mungkin tidak ya pinggiran gitu ya, yang kurang sekolahnya mungkin kurang, pekerjaannya gitu-gitu aja. Nah itu mungkin bisa ke sana gitu, menyebar. Ini kan masih di kota ya, coba di pinggiran kota apakah
di pinggiran kota itu sudah teredukasi atau belum. Baik, terima kasih Bapak buat tanggapan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A few moments later.